Nah, kejadian waktu itu sebelum sampai di rumah atas itu, sebelum kepanggil, pas waktu sudah sama Simbah itu unit kita itu jatuh. Itu memang posisi memang di Wotengen nggak ada daun-daun kayak gini seperti Mas lihat yang di belakang itu Iya. banyak rumah yang itu mungkin udah 8 tahun 7 tahun nggak 10 tahun yang lalu sampai saat ini nggak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Bloko Misteri bareng saya Aryo Kundo. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah selalu mensupport, menonton, mendengarkan video misteri kita dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini Jos Bloko Misteri berkunjung ke Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman, di Desa Glagaharjo Cangkringan. Salah satu viewer kita yang DM ke Jos Bloko Misteri untuk menceritakan kisah misterinya di saat pasca erupsi Gunung Merapi di malam tahun baru menghantarkan unit ke suatu tempat di Desa Glagaharjo. Langsung saja kita sapa narasumber kita saat ini, Mas Tony. Selamat siang, Mas Tony. Selamat siang. Sehat-sehat, Mas Tony. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari masih di suatu perusahaan. Ya, masih sukanya melayani. Iya. Mas Tony, seperti apa waktu Mas Tony mengantarkan unit di suatu desa yang saat ini kita berada di desa ini, bisa diceritakan waktu seorang nenek korban erupsi Merapi yang saat itu mengikuti di mobil Mas Tony. Iya. Kalau seingat saya ya, itu dulu waktu mau tahun baru itu ada konsumen yang memang minta motor itu harus diantar. Hari itu juga, seketika itu juga minta harus diantar. Jadi sebetulnya driver di kantor itu sudah nggak mau, karena sudah mau tahun baru kan, udah sore. Iya, terlalu malam gitu ya? Iya, udah malam. Lagian kan yang sopir-sopirnya itu kan anak muda semua. Iya. Mau tahun baruan nggak mau. Nah, terus saya itu menyampaikan keluh kesah konsumen itu sama atasan saya waktu itu. Itu terus karena atasan saya itu terlalu excited sama mungkin saya yang waktu itu baru masuk kerja juga, itu wis bicarane kalau bahasa Jawa ini ya, wis bicarane konsumen jaluk yo kita juga Melayani dengan gitu ya. baik, mungkin seperti itu. Nah itu kita itu sewa sama jasa nganter motor itu. Oh, jasa angkut, pengiriman. jasa angkut. Nah itu pada jasa angkut, motor kita yang naiki sampai atas pun juga saya, yang waktu itu notabene juga belum bisa sebetulnya ngasih gimana toh caranya ngangkut motor yang baik dan benar, itu sebetulnya nggak bisa. Tapi karena atas dasar kemauan juga drivernya itu, saya bisa ya sudah dilakukan di pasar. Itu waktu itu pun juga atasan saya yang menurut saya terlalu baik lah, dia juga mau nganter. Waktu juga mau nganter, mau nemenin saya, karena waktu itu dia nggak tega kalau saya nganter cuma sama supirnya. Waktu itu malam udah jam berapa itu, udah jam 8 lebih. Jam 8 malam? Jam 8 malam itu baru di Jakal bawah itu. Jakal bawah, Masih di kota, dalam kota Sleman ya, tadi? di dalam kota itu. Sampai sini mungkin juga udah malam sekali waktu itu. Cuma enggak ya, sebetulnya kalau ditanya kisahnya ya Pak ya, kalau dengan tanya kisahnya waktu itu ya, sebelum kitanya ya waktu malam, rentannya waktunya jam berapa, jam berapanya saya lupa.
Hmm. Tapi di saat malam itu memang benar-benar karyawan nggak mau nganter, kebetulan terus nggak pakai unit kantor juga, nyewa jasa angkut, Iya, kemudian bos sendiri juga ikut ya, iya, sama Mas Tony juga waktu iya, itu. iya. Karena Terus, kan kalau mau nganter waktu itu kan rata-rata masih anak muda semua. Waktu itu dulu juga saya juga belum punya istri, jadi ya hmm, sebetulnya hati saya juga nggak oke, nggak yuk nggak waktu nggak dikirim ya, tapi gimana ini kejadian tahun berapa Mas Tony? itu sekitar 8 tahun yang lalu, 8 tahun yang kalau nggak lalu. salah 8 tahun yang Berarti lalu. sekitar 2013-an gitu ya. Iya, Pasca erupsi yang iya, 2010 yang iya. saat itu Berarti kalau gede-gedenya ya. itu malah berarti 9 tahun mas, kan saya itu kerja kerja yang dalam artian yang dianggap bekerja itu sudah 8 tahun. Sebelumnya kan masih masa orientasi gitu. Oh Nah, gitu. itu waktu masa orientasi itu 9 tahun berarti. 2011 berarti. Dan kalau kita lihat tadi waktu kita bareng-bareng ke rumahnya Mas Tony di daerah Tempel, Sleman tadi ya. Iya. Sampai ke tempat lokasi ini, teman-teman, lokasi ini adalah lokasi di mana customer Mas Tony itu yang saat itu dikirim satu unit sepeda motor itu dari kantornya Mas Tony. Kebetulan kita tadi sempat lewat di tempat-tempat yang saat itu Mas Tony dibarengi oleh seorang nenek-nenek yang ceritanya nenek tersebut adalah bukan dari bangsa manusia. Iya. Manusia kalau pas waktu saya lihat, tapi ternyata kok nggak ada. Ya. Jadi perasaan Mas Tony waktu itu udah ada perasaan takut atau memang wajar sewajarnya melihat seorang nenek mau menolong? Jadi itu awalnya itu kan naik itu udah gelap. Nah, gelap kondisinya juga hujan seperti ini. Ya. Habis hujan dan gerimis lah. Itu di bawah tadi kan ada batu besar di jalan, Ya. di kali, di jembatan kayak gitu. Nah itu waktu di situ itu kita sebenarnya bertiga itu sudah saling bertanya, bener nggak ini nganternya? Iya. Bener nggak ini nganternya? Cuman ya karena waktu itu belum ada Google Map itu nggak ada ya. Iya. Terus gitu kayaknya belum ada. Belum ada ya. Waktu itu denah itu masih pakai gambar kayak gitu. Ada rumah, terus ada jembatan, ada sungai, ada makam, ada perempatan kanan kayak kiri kayak gitu. Itu berdasarkan itu saja waktu Iya. itu, belum ada. Nah waktu itu tiba-tiba mobil itu berhenti, berhenti. Saling bertanya, mana ini bener enggak ini kok jalannya kayak gini. Iya. Waktu itu tiba-tiba itu ya ada yang deketin. Bagi kepanggil sinten, akan kirim motor wonten pundi. Seperti itu. Nah, terus saya menyebutkan nama konsumen. Iya. Oh iya, itu cuma di sana itu. Di sana itu. Ini langsung lurus saja, langsung naik ke situ. Itu waktu itu sebetulnya yang nawarin untuk naik pickup itu malah atasan saya. Ditaran atasan Iya, jadi Mas karena merasa malam-malam tiba ya, kasihan. ya Gitu. kayak gitu. Terus nah Simbah mau kemana, berarti tidak pundi, saya juga mau ke atas juga. Oh ya sudah naik sini aja, buatan saya gitu ya, basa-basi Iya. orang Jawa kayak gitu. Iya. Akhirnya ya sudah itu ikut naik itu. Sebelum sampai rumah ini itu Simbah itu sudah ada kan di bawah tadi ada pertigaan itu ya, pertigaan jalan itu dia minta untuk berhenti di situ. Pun rumah saya di sini, ngomahku mengkono kuwi, aku mandek ini wae. Matur nuwun, niku mungkin maju sithik wis tekan. Rumahnya konsumen tersebut yang kita sampaikan ke Simbah tersebut. Nah, setelah kita berhenti, kita dengan bangganya karena kita ditolong sama orang dan kita memang tahu kalau itu, ya itu rumahnya kayak gitu. Nah, sampai kita diterima dengan baik. Nah, kejadian waktu itu sebelum sampai di rumah atas itu, sebelum kepanggil, pas waktu sudah sama Simbah itu,
itu unit kita itu jatuh. Berat. Atau di atas mobil itu ya? Iya, rusak. Sampai kita itu di tempat konsumen itu negosiasi lama. Intinya motor tersebut karena mau perpindahan tahun atau istilahnya sudah mau habis bulan, yaitu motor harus diterima dulu agar administrasi dan semuanya lancar dulu. Habis itu nanti untuk pembenahan nanti kita tanggung dan sebagainya. Akhirnya konsumen tersebut mau. Nah, setelah itu kita dengan senangnya lagi, karena posisi senang karena kita sudah nggak tahu tempat konsumen, kita sudah dikasih tahu, otomatis kita dengan bangganya, gembira. Motornya jatuh juga konsumen menerima dengan gembira sesuai dengan apa yang kita sarankan. Oke, berarti dengan hati gembira kita turun dari tempat konsumen itu, bangganya. Ini mau kan, minggu ngedungki simbah mau. Kembali ke tempat yang untuk nurunkan simbah tadi. Iya, tapi di atas tadi sudah disampaikan, lo kok ngerti mas, langsung jujuk mau main. Ya, customernya gitu ya? Iya, kok langsung ngerti nggak nih? Iya, tadi diantar sama simbah. Simbah siapa? Kita di sini udah rumah paling atas sendiri. Iya. Dan kita yang dulu mas, yang selamat kita di sini tuh. Dan jam segini nggak ada yang ada tuh. Nah itu kita sudah, karena kita juga orang kota ya mungkin jadi opo kayak gitu. Iya. Nah kita mau di situ sudah mikir yang aneh-aneh mungkin serawani medun mungkin. Iya. Itu sampai ke bawah. Nah itu hari kita lihat di pertigaan kita kalau motor itu kalau mobil itu kan bisa di jarak jauh. Iya ditembak-tembak kayak gitu. Nggak ada rumah semua. Kosong semua jalan itu ya, nggak ada kampung. Terus sampai bawah itu ya keringat kita dingin semua kok, ngobrolin ya berdoa dengan yang kayak gitu gitulah. Intinya seperti itu, kisahnya seperti itu. Tapi cuman nggak nyampe lama, tapi kisahnya saya selalu ingat. Tapi simbah tadi memang berniat baik ya, walaupun alasan apapun simbah itu sebetulnya bukan golongan dari manusia, tapi simbah kan niatnya untuk membantu. Posisi kita karena bingung. Iya. Karena kita mentok. Jarak waktu simbahnya itu membonceng unit yang Mas Tony naikin itu, yang mau diantar itu, mengantarkan ke customernya Mas Tony. Itu jaraknya kira-kira berapa kilo? Oh itu nggak lama tuh. Dari bawah tadi sampai sini tuh kan nggak nyampe 15 menit lah. Iya. Kita tadi kan sempat lewat jalan yang jembatan ada batu besar tadi. Sebetulnya kan naiknya kan di bawah sini sebetulnya udah dekat. Itu sebetulnya juga kalau orang-orang sini juga ini tahu sebetulnya. Saya pernah dijawab itu namanya siapa itu ingat. Konsumen kayaknya itu ya. Intinya itu masih saudara kayak katanya. Tapi konsumen tadi sudah bilang bahwa mbahnya itu memang sudah nggak ada lama gitu ya. Itu baru di situ Mas Tony dan tim dan atasannya tadi merinding-rinding. Iya, dan itu pun ya karena kita sebetulnya karena hati yang gembira itu sudah nggak saking senengnya bunga wis motor seperti dengan kejadian seperti ini kan sudah mau. Dan kita nggak mau berpikir. Tapi setelah disampaikan terus sudah naik terutama ini pertigaan kemana kayak gitu kan biasanya kan kita kalau turun bareng-bareng yang jalan yang belum pernah kita temuin kan mesti sopir tuh mesti nanya kan? Ini kita kanan apa kiri? Oh kanan. Ini kan pertigaannya tadi ya mengulang lagi ya. Jadi waktu itu sempat dibingungkan juga ya? Ya kita bertiga itu bingung sampai motor jatuh itu karena kan kita jeblong itu karena jalan depan rumah ini nggak halus seperti belum ini. Sehalus saat ini kayak kali asap jadi kalau motor itu jauh naik kayak gitu jadi itu suatu saat jelek jatuh motor itu akhirnya kita bingung kok ini kok gelap kok jalan kayak gini apakah benar terus ada yang deketin. Saya sempat nggak bisa membayangkan waktu tahun itu jalan di sini di depan ini masih kayak sungai yang nggak ada airnya itu pasti ya. Karena di atas ini adalah tambang-tambang pasir. Iya. Sering dipakai untuk truk-truk dan besar. Itu memang posisi memang di wetengan
nggak ada daun-daun kayak gini seperti Mas lihat yang di belakang itu kan Iya. banyak rumah yang itu udah mungkin udah 8 tahun 7 tahun nggak 10 tahun yang lalu sampai saat ini nggak kepakai. Nggak dipakai Dulu ya. dipakai tapi terus Heeh. rusak kayak gitu. Ditinggalkan rumahnya. Iya. Saya lihat tadi sempat waktu lewat jalan-jalan tadi kan rumah-rumah kosong yang rumah-rumah gak digunakan kan banyak sekali kan. Iya. Bisa dibayangkan waktu Mas Tony nganter malam-malam, wah saya nggak bisa bayangkan. Wah iya nek waktu itu pas saya ngeliat di situ ya masih banyak ngeliat yang bener-bener hanya apa ya cuma ketok itu. Sempat Mas Tony dan atasannya tadi sampai ke tempat demam ya waktu itu. Ya karena posisinya itu sebetulnya wis wedi ning sok enggak ya. Iya, sebetulnya takut Iya. dan sebetulnya tahu kalau itu bukan orang. Iya, Ya. dan sebetulnya itu sudah masuk ke tempat ini kita kan juga udah tahu toh Nek, di sini korban Iya, erupsi yang paling otomatis. banyak. Iya, dan berpikir sudah sebetulnya itu yaitu antara malam tahun baru saya anak muda yang mau pergi tapi tuntutan pekerjaan dan dilalah didukung atasan yang ayo ayo ya semangat ya ya oke oke saja tapi memang kepikiran ya bukan ngopo Nah iya. gitu. Tapi setelah kejadian eh, ditumpangi nenek-nenek tadi, perasaan Mas Tony setelah itu pekerjaannya semakin moncer ya. Ya kalau ditanya seperti itu memang bisa dikatakan memang dari banyak pengalaman itu jadi apa ya itu kan ada sebab akibat ada resiko yang harus kita jalani berarti dalam berpikir saya itu memang langsung berpikirnya adalah ada saja setiap kita mau meraih apapun ya mungkin tantangannya ya ternyata lucu-lucu nek saya nek saya boleh bilang kayak gitu lucu saya enggak bukan takut itu malah nek sekarang ditanya takut tuh enggak tapi malah jadi kisah yang menurut saya itu lucu ya perjalanan saya bukan bukan saya menakutkan ya perjalanan enggak tapi lebih lucu ya perjalanan saya itu sampai seperti itu saya jalani kok sampai saat ini saya enggak kayak kemarin waktu sempat apa ada lockdown kayak gitu. Maaf Jadi, ada? ada corona waktu Oh itu. iya. Itu kan manfaatnya dari kisah ini tak masukin di situ kan ternyata ya hal yang seperti itu yang di tempat yang kita punya banyak ketakutan banyak keraguan apakah ini saya akan mampu melewati apa enggak. Itu kalau saya ditanya juga beberapa hari saya juga berpikir terus. Nah, waktu itu kalau itu tadi dengan tanya sekarang manfaatnya apa seperti ini. Kalau waktu itu dengan tanya rasanya seperti apa ya? Ya nggak nyangka ya takut ya banyak ya kepikiran banyak terus ya. iya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah iya. Kok bisa ya? Kok Itu bisa pertanyaan. di saat Mas Tony dan teman-teman itu kebingungan mau cari Iya. rumah customer, ada aja pertolongan Iya, ya. wong itu Walaupun yang pertolongannya melalui iya dan yang sopirnya itu kebetulan sudah nggak ada yang sopirnya udah meninggal. saat ini. Iya, udah meninggal itu dulu sering diminta tolong dan memang diminta tolong waktu itu kalau sopir sudah nggak udah kesel istilahnya udah nggak mau Udah mengira capek. mesti diminta tolong seperti itu dia mesti mau belum pernah jatuh motor itu ya cuman Baru sekali itu. iya jatuh. Tapi untungnya juga customer mau menerima. Iya istilahnya ya ya itu tadi kok ditanya sekarang ya lucu tapi waktu itu ditanya ya saya takut ya, beberapa hari itu sempat kalau sama konsumen itu kalau nganter itu di mana itu nganternya ya. Oke, pemirsa, teman-teman semuanya, kejadian Mas Tony tahun 2013 di saat pasca erupsi Gunung Merapi di Desa Gelagah Harjo Cangkringan ini sangat menginspirasi sekali karena Mas Tony ini saat itu belum memiliki keluarga. Saat ini Mas Iya. Tony sudah berkeluarga dan punya anak dua ya sekarang. istrinya baru satu Ya, Mas Tony. iya. Mungkin ada pesan-pesan Mas Tony untuk teman-teman Josh Bloko Misteri untuk di outdoor atau di alam seperti ini, kehati-hatian atau bagaimana? Ya, kalau saya boleh bilang
ya yang jelas nek basa Jawa itu amit-amit. Nek waktu itu memang saya nggak pakai amit-amit, karena posisi nggak amit-amit itu juga karena itu tadi saya sebetulnya tidak punya kemauan dan kemampuan untuk mengirim motor, karena itu pengalaman saya baru pertama kali kirim motor. Akhirnya saya juga mungkin berdoa juga nggak, Iya. karena posisinya wis maunya adalah motor dikirim cepat selesai, cepat rampung, saya bisa jalan-jalan sama teman-teman. Nah, akhirnya ya saya melupakan semuanya. Ternyata ya seperti itu, antara ada dan tiada itu memang kita harus percaya kalau itu ada. Ternyata juga nggak selalu menyeramkan, tapi ya menurut saya itu menolong. Ya, iya. Seperti jenengan sampaikan tadi itu menolong saya. Tapi nek dirasake ya iki jane. Iya. Menakutkan jane. Karena memang bukan dari golongan manusia, tapi berniat baik untuk menolong Mas Tony dan teman-teman lainnya Iya. mengantarkan unit Betul. tadi. Iya, Di saat Mas Tony dan atasannya kesusahan waktu itu, Iya. karyawan semua libur tahun Iya, baruan, aduh, balik, dipaksakan untuk iya. customer harus Iya. sampai untuk pelayanan ya. Iya. Baik teman-teman semuanya, untuk penonton dan pendengar setia Jos Bloko Misteri, saat ini Mas Tony sudah menceritakan kisahnya pada masa pasca erupsi Merapi, dan di tempat ini juga peristiwa itu terjadi. Jos Bloko Misteri dan tim saat ini berada di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, tepatnya di Glagaharjo Cangkringan, di bawah lereng Gunung Merapi.